Ya, begini Bapak, kami memang ditarget 2 tahun. Jadi tahun pertama itu untuk penyiasatan kelembagaan, penguatan kelembagaan, kemudian di tahun 2021-2022 ini kami memang mengejar bisnis. Insya Allah Pak, dari kerugian itu akan kita tutup di tahun 2022. Karena apa? Progres tumbuh bisnisnya sangat luar biasa. Jadi target 2 tahun itu yang 1 tahun memang kami gunakan untuk penguatan kelembagaan, penyehatan bisnis dan sebagainya. Nah, mulai tahun 2021 startnya sebetulnya dari 2021 menuju 2022. Insya Allah Pak, melihat pertumbuhan kami, keuangan kami, kinerja kami, pertumbuhan NOA kami ini, beban yang 2 tahun dibebankan kepada kami selaku pengurus itu akan kami penuhi di tahun 2022. Insya Allah 2022 sudah kita laba bersih. Kalau sementara ini kan baru laba berjalan gitu. Mudah-mudahan di 22 sudah kita laba bersih. Target kami luar biasa Bapak, di tahun 2022 mencapai laba 74 miliar. Jadi betul Pak Bang, mungkin kita komparasikan ya, terutama di spek pendapatan ya, gitu ya kan begitu ya. Jadi memang kalau kita lihat pada APBD 2021 perubahan, itu pendapatan kita ada 26,7 triliun. Ya. Tapi hasil pembahasan Banggar kemarin untuk APBD 2022 justru berjumlah 24,2 triliun ya. Berarti ada penurunan sekitar 2,5 triliun. Ini sejatinya kalau dari sisi PAD itu kita naik PAD loh. Itu. Ya, karena kan gitu. Jadi kita harus menjelaskan dulu ya. Supaya masyarakat memahami tentang konstruksi daripada pendapat itu. Jadi komponen APBD itu kan postur APBD itu kan ada 2 ya, pendapatan dan belanja. Dan komponen pendapatan sendiri itu ada beberapa gitu loh. Pertama, pendapatan asli daerah. Kemudian kedua pendapatan transfer. Kemudian lain-lain pendapat yang sah. Nah, dari 3 komponen ini Pak Bambang, yang mengakibatkan tadi ada penurunan pendapatan itu sebenarnya di sektor pendapatan transfer. Jadi ini pendapatan dari APBN pemerintah pusat. Nah, ini contoh ya, pada tahun 2021 perubahan kita dapat 11,7 triliun ya. Hari ini untuk APBD 2022 kita cuma mendapat 7,8 triliun. Ini aja yang penurunan. Nah, dasar daripada penurunan ini adalah surat Kementerian Keuangan ataupun surat Menteri Keuangan nomor 8 garis datar 170 garis miring PK garis miring 2021 tentang rincian alokasi dana keuangan daerah. Itu kayak gitu Pak Bambang itu. Jadi kalau jadi penurunannya itu di sektor pendapatan daerah yang merupakan yaitu given ya sifatnya ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dari sisi pendapatan asli daerahnya lumayan kita dari kemarin 2021 ada 15 triliun, hari ini kita pasang 16,3 triliun. Ada peningkatan malah gitu. Kira-kira begitu potensinya Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memotivasi, untuk memberi semangat bagaimana Jawa Tengah menyongsong 2022
terutama dalam mengatasi pandemi COVID dan menumbuhkan perekonomian. Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Kusnanto SH MKN. Beliau adalah Direktur Utama PT BPR BKK Jawa Tengah Perseroda. Apa kabar Pak Kusnanto? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Yang ini satu penghargaan buat saya bisa ketemu Bapak. Pak Kusnanto sebagai pelaku bisnis penjenengan, bagaimana memprediksi gambaran perekonomian Jawa Tengah 2022 yang kelihatannya pandemi COVID-nya sudah mulai mereda sehingga logikanya perekonomiannya harus kembali membaik. Monggo Pak. Ya Pak, jadi para matur nih. Ya. Ini yang kita tunggu-tunggu, kami tunggu-tunggu dari sektor jasa keuangan. Ketika pandemi sudah melandai, sudah turun, ini yang menjadi suatu harapan baru di PT BKK Jawa Tengah. Sehingga kami bisa melihat secara makronya dan mikronya di BKK. Nah, kami sangat bersyukur di Jawa Tengah ini, penanganan pandemi sangat luar biasa dari pemerintahan, bahkan di vaksinasinya sudah di angka di atas 60%. Nah, tentunya kami selaraskan ini Pak, kondisi yang vaksin sudah di atas 60% dengan kondisi nyata di lapangan, karena kami punya 27 kantor cabang, kami sudah muter nih Pak. Nah, di situ ternyata pertumbuhan pergerakan masyarakat, baik sektor industri UMKM, ternyata sudah pergerakannya begitu luar biasa Pak Bambang. Jadi dengan pergerakan indikator-indikator ini, kami meyakini di Jawa Tengah nanti di tahun 2022 secara pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5,6, 5,7. Alhamdulillah mungkin yang nembus di angka 5,8 sampai 6%. Nah, tentunya ini menjadi pemicu dan pendorong di PT BKK Jawa Tengah agar tahun 2022 dalam kami membuat rencana bisnis bank itu mengacu kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, kami punya rumus ketika kami mencoba mendesain rencana bisnis bank kami di tahun 2022, yaitu 2 kali pertumbuhan plus inflasi, itu rumus kami. Sehingga kami bisa lebih atraktif gitu Bapak, tidak konservatif, karena BKK Jateng memang kita desain sebagai lembaga keuangan yang atraktif, yang disesuaikan dengan kondisi makro, mikro, dan regional di Jawa Tengah. Nah, tentunya ini menjadi pendorong bagi manajemen BKK Jawa Tengah di 2022 merupakan suatu tahun kebangkitan buat perekonomian khususnya UMKM, karena sasaran kami ada di UMKM, begitu Bapak. Ya, baik Pak Kusnanto. BPR BKK Jawa Tengah ini kan merupakan institusi bentukan baru ya, yang menggabungkan tadi 27 BPR BKK yang sudah ada sebelumnya dengan segala masalahnya. Nah, tentu mungkin perkembangannya sampai saat ini seperti apa Pak? Ya Pak, alhamdulillah selama 2 tahun kami ditugasi pemegang saham dalam ini Pak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota di 27 kabupaten kota dan legislatif. Alhamdulillah kami bisa membawa BKK Jateng kepada bisnis yang benar. Nah, saya informasikan ke Bapak bahwa aset kami sekarang sudah tumbuh sebesar 2,397 triliun. Nah, yang paling bagus lagi Pak, di masa pandemi ini ternyata pergerakan dana masyarakat kami sangat luar biasa. Kami bisa menghimpun dana masyarakat itu 2 triliun 60 miliar. Nah, kredit kami juga growth. Kami ada pertumbuhan kredit sebesar 1 triliun 430 miliar. Nah, di tengah pandemi ini Bapak, dari di bulan September 2021 ini kami bisa membukukan laba sebesar 37 miliar 625 juta. Ini kan suatu capaian yang luar biasa.
Informasi kepada Bapak dan masyarakat bahwa di pandemi ini industri PKK Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang cukup bagus. Aset kami itu bisa growth di angka 7,84% dari 2,23 triliun menjadi 2,397 triliun year on year-nya dari September 2020 sampai September 2021. Nah, tadi saya sampaikan ke Bapak bahwa dana masyarakat kami ini tumbuh sekitar 5,52 dari 1,95 triliun menjadi 2,060 triliun. Ini kan suatu capaian luar biasa di tengah masyarakat ada himpitan ekonomi. Dan kami bisa menselaraskan sesuatu hal yang menurut kami ini ada batasan karena pandemi, ternyata kami bisa turun ke pasar, kami bisa turun ke UMKM, ke PKL. Satu, memang kita membawa misi untuk membantu mereka yang di UMKM dan di pasar-pasar tradisional, tapi misi lainnya ada pendidikan, kemudian ada literasi keuangan kepada pelaku UMKM. Alhamdulillah Bapak, dari penabung-penabung yang kelas menengah ke bawah ini ternyata nggak pernah ngambil duitnya. Jika pada masa pandemi ini tabungan kami justru growth-nya. Ini suatu capaian yang luar biasa. Nah, di kredit, di fungsi intermediasi juga kami bisa growth sekitar 4,49. Dari 1.369 miliar tercapai 1.430 miliar. Nah, jadi fungsi intermediasinya di waktu pandemi tetap berjalan, Pak. Tetap berjalan bagus, sehingga kami bisa mengatakan bahwa industri PKK Jawa Tengah yang baru lahir ternyata bisa mengemban amanah dari gubernur, dari bupati wali kota, dan juga legislatif khususnya di masyarakat yang percaya kepada PKK Jawa Tengah. Begitu, Bapak. Ya, Pak Kusnanto, menurut catatan pada waktu dibentuk 2019, BPR PKK Jateng ini dibebani kondisi kerugian sampai 170 miliar. Harus normal dalam waktu 2 tahun. Kalau melihat labanya tadi yang disampaikan 37 miliar, berarti belum normal, Pak. Ya, begini Bapak, kami memang ditarget 2 tahun. Jadi tahun pertama itu untuk penyiapan kelembagaan, penguatan kelembagaan, kemudian di tahun 2021-2022 ini kami memang mengejar bisnis. Insya Allah Pak, dari kerugian itu akan kita tutup di tahun 2022. Karena apa? Progres tumbuh bisnisnya sangat luar biasa. Jadi target 2 tahun itu yang 1 tahun memang kami gunakan untuk penguatan kelembagaan, penyehatan bisnis dan sebagainya. Nah, mulai tahun 2021 startnya sebetulnya dari 2021 menuju 2022. Insya Allah Pak, melihat pertumbuhan kami, keuangan kami, kinerja kami, pertumbuhan NOA kami ini, beban yang 2 tahun dibebankan kepada kami selaku pengurus itu akan kami penuhi di tahun 2022. Insya Allah 2022 sudah kita laba bersih. Kalau sementara ini kan baru laba berjalan gitu. Kemudian di 2022 sudah kita laba bersih. Target kami luar biasa Pak, di tahun 2022 mencapai laba 74 miliar. Baik, kalau melihat tren yang Bapak sampaikan tadi, memang pertumbuhannya cukup bagus, ya, apalagi di dalam situasi pandemi. Lalu kiatnya apa Pak itu? Kiatnya sebutnya simpel Pak, sangat sederhana. Yang pertama tentunya bagaimana kita memahami kebutuhan dan keinginan daripada warga masyarakat itu sendiri. Karena PT PKK Jawa Tengah mendesain produk itu secara spesifik berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah, banyak yang kita desain untuk produk PKK Jawa Tengah, Pak. Misalkan PKK Sinden.
Nah, BKK Sinden itu seni dan industri kreatif. Nah, tagline-nya BKK Jateng itu kan membangun daerah, memahami budaya lokal gitu Pak. Nah, makanya nama-nama produknya BKK Jateng ya kita sesuaikan dengan budaya lokal di Jawa Tengah. Ada BKK Sinden, seni dan industri kreatif. Ada BKK Joglo, itu hampir kayak KPR Bapak. Jadi karena rumah di Jawa itu kan Joglo ya, kita bikin nama BKK Joglo. Ada BKK Bumdes yang memang digunakan untuk pemberdayaan Bumdes. Nah, tentunya dengan desain produk yang spesifik ini, itu berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah, ketika kebutuhan dan keinginan masyarakat kita bisa mengakomodasi dengan baik, mengakomodir dengan baik, tentunya strategi-strateginya akan lebih mudah untuk kita bisa mendistribusi produk ini kepada warga masyarakat. Nah, ini Pak, jadi ada hal-hal yang baru di BKK Jawa Tengah itu berkaitan dengan produk. Nah, insya Allah di tahun akhir 2021 ini dan awal 2022, kita ada produk baru Pak, namanya BKK Agro, yang dikhususkan kepada petani dan BKK Bahari untuk nelayan. Nah, tentunya ini menjadi suatu produk terbaru BKK Jawa Tengah yang tentunya akan bisa mendampingi petani, mendampingi nelayan ketika ada kebutuhan-kebutuhan modal kerja, gitu Pak. Nah, dengan segmentasi yang lebih jelas, terukur, saya yakin target kami di 2022 dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah akan bisa terrealisasi dengan baik. Jadi dengan kata lain, BKK Jateng ini lebih konsentrasi ke sektor produktif Pak ya? Nih, sektor produktif Pak, karena kami memang kerja di produktif yang bisa menjadi daya ungkit masyarakat gitu Bapak. Nah, dulu ketika mau bergabung, kalau tidak salah itu kan ada beberapa BKK yang bermasalah ya Pak, yang ada itu ikut bergabung apa enggak Pak? Dari 29 kan ada 2 yang tidak Bapak, jadi memang kebijakan pemegang saham agar konsolidasi ini bisa berjalan cukup cepat dan baik, 2 yang ditinggal gitu Bapak. 2 yang ditinggal yaitu di Pringsurat dan di Klaten. Sehingga dengan 27 itu perjalanan industri PKK Jawa Tengah itu lebih cepat, kemudian juga penataannya juga lebih bagus, secara organisasinya juga lebih bisa tertata dengan rapi, dengan baik, sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang memang diminati oleh masyarakat, sehingga desain bisnis kami itu bisa lebih tertata dengan 27 kabupaten kota yang bergabung dengan BKK Jawa Tengah. Waktu itu mendapat modal awal atau hanya modal yang ada di itu 27 BKK itu? Jadi kita ada modal awal itu ya memang dari 27 BKK yang ada dulu Pak. Cuman kami selaku pengurus juga mengajukan kepada pemegang saham untuk menambah permodalannya. Misalkan dari provinsi kita juga mengajukan, kepada pemerintah kabupaten kota kita juga mengajukan. Tapi kami sangat menyadari Pak, ketika di saat-saat pandemi kebijakan pemerintah itu kan refocusing ya. Jadi walaupun agak tertunda, tapi komitmen pemegang sahamnya luar biasa Bapak. Yang insya Allah mungkin di tahun 2022 ini kami banyak tambahan setoran modal dari pemegang saham. Iya. Jadi sampai saat ini belum ya Pak? Belum Pak. Ada beberapa kabupaten yang sudah sih, misalkan di Brebes kelihatannya ada tambahan 1 miliar. Ini semua rata atau ada yang bagus, ada yang
banyak persoalan gitu atau seperti apa dari 27 ini Pak? Ya, alhamdulillah Bapak. Jadi 27 kantor cabang kami sudah menunjukkan kinerja yang cukup bagus dan 27 cabang itu tidak ada yang merugi. Jadi laporan per September 2021 ini semua cabang kami sudah laba. Jadi kinerja teman-teman di cabang dari Cilacap sampai Demak, di Solo Raya itu alhamdulillah sekarang sudah menunjukkan kinerja yang bagus ditunjukkan dengan laba dari masing-masing cabang kami. Nah, tentunya perbaikan-perbaikan kinerja ini ya Pak yang menjadi catatan kami selalu menjadi inovasi-inovasi yang kami junjung tinggi di PKK Jateng, baik itu inovasi produk, layanan, segmentasi pasar dan sebagainya. Teman-teman cabang sangat luar biasa. Ketika ada model bisnis baru, ada manajemen baru, teman-teman begitu kompak ketika bekerja di lapangan sehingga yang dulu cabang rugi sekarang sudah laba gitu. Jadi saling mempengaruhi Pak ya, mungkin saling memotivasi. Nah, BPR BKK Jateng ini pemegang sahamnya kan sama dengan Bank Jateng, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Karena pemiliknya sama, ada nggak Pak? Memang diarahkan untuk bersinergi atau mungkin saling menutup gitu ya, mungkin yang kecil-kecil yang tidak bisa diambil Bank Jateng diserahkan ke BKK dan sebagainya. Ya Pak, kami itu kan sebagai adik kandungnya Bank Jateng ya Pak, karena pemegang sahamnya sama. Kebetulan kan segmentasinya agak berbeda ya Pak. Kalau kami segmentasinya tadi di produktif, jadi penekannya lebih di produktif. Kami jaga proporsionalnya produktif itu sekitar 75%. 70%, sehingga tidak bersinggungan secara langsung dengan saudara tua kami karena segmentasinya sangat berbeda. Jadi kami ngejar produktif di sektor-sektor yang produktif. Nah, sementara di saudara kandung kami kan lebih kepada di sifat konsumtif ya, target marketnya lebih ke sana. Nah, kalau di BKK Jateng itu kan ada 5 target market ya Pak. Yang pertama, kalau kami menamakan target marketnya KPKBM. Kemudian di sektor kampus, pemerintahan, komunitas, bisnis dan media. Itu target market kami. Nah, yang paling banyak di mana? Yang paling banyak ada di bisnis. Di bisnis pasti pada sektor-sektor produktif. Sehingga kami jarang berbenturan dengan saudara kami. Justru sinergi yang kami bentuk, Pak. Jadi kami juga butuh ilmu dari Bank Jateng, sehingga Bank Jateng juga ngasih ilmu ke kami. Kami juga bisa memberikan penempatan antar bank kepada Bank Jateng. Nah, disitulah kerjasama kami. Kemudian kami juga bareng-bareng ketika ada program-program pemerintah, misalkan kepada koperasi, kepada UMKM, ya, disitulah kami bersinergi dengan Bank Jateng. Artinya misalnya soal modal gitu bisa dibantu dari Bank Jateng kan Pak, misalnya ada program-program yang bisa dilewatkan BKK. Jadi Pak, kalau permodalan karena pemegang sahamnya pemerintah, jadi di Bank Jateng bukan sebagai pemegang saham, jadi tidak bisa memberikan permodalan. Tapi kalau literasi, misalnya literasi keuangan, kemudian pelatihan-pelatihan, Bank Jateng bisa mensupport kami Pak. Misalnya kami butuh service excellent, nah, kami bisa minta supporting dari Bank Jateng untuk mendidik teman-teman kami gitu. Ya. Nah, kalau kredit perumahan itu termasuk konsumtif atau produktif, Pak? Nah, jadi ada 2 skema, Bapak. Kalau misalkan kita membiayai untuk pembelian tanah dan tanah itu juga bisa digunakan untuk sifatnya produktif, ya kami itu produktif. Kalau nanti kita membiayai perumahannya, beli rumah itu sifatnya konsumtif. Bapak. Jadi segmentasinya ada 2 di situ.
bisa produktif, bisa konsumtif, tergantung nanti pola pembiayaannya gitu Pak. Nah, ini BPR BKK Jateng ini kan bekerja sama dengan RAI Jawa Tengah. Itu bentuknya seperti apa Pak? Dan di mana saja itu proyeknya? Kami bekerja sama dengan RAI dalam rangka mendukung produk kami yang BKK Joglo tadi. Jadi BKK Joglo kan bisa untuk beli rumah, bagi end user atau perbaikan rumah dan sebagainya. Nah, untuk lebih memperluas jaringan kami, baik itu informasi maupun market bisnis kami menggandeng RAI. Misalkan suatu saat kita mendesain pembuatan rumah bagi pelaku-pelaku UMKM yang rata-rata mereka berpenghasilan menengah ke bawah. Tentunya ini kan juga perlu daya dukung karena masyarakat di menengah ke bawah masih butuh rumah sangat banyak. Sektor-sektor informal itu yang nanti jadi sasaran kami Bapak. Termasuk juga yang sudah masyarakat yang menengah itu menjadi sasaran kami. Tapi dengan RAI kami juga diskusikan untuk sasaran kami juga di sektor-sektor informal karena ternyata mereka juga butuh rumah dan BKK Jateng karena bergerak di UMKM ya kami alhamdulillah bisa menggandeng RAI untuk di sektor-sektor tersebut itu Pak. Pak Kusnanto, ini kan modelnya hampir mirip dengan di Jawa Timur. Jadi Jawa Timur itu juga punya Bank Jatim tapi juga punya yang BPR UMKM Jawa Timur ya. Kira-kira mirip. Kalau perbandingan besarnya besar mana Pak? Kalau saat ini sudah besar di Bank UMKM Bapak, tapi kami meyakini target kami di 2024 ini kan menjadi BPR terbesar di Jawa Tengah. Tahun 2024. Nah, kami tahun 2025 bicaranya sudah tingkat nasional. Jadi 2024 itu kita menjadi BPR terbesar di Jawa Tengah. Di tahun 2025 kita sudah bicara skala nasionalnya gitu ya Pak. Karena Bank UMKM Jawa Timur kan sudah lama berdiri ya. Kalau BKK Jateng baru umur 2 tahun dan kalau lihat progres pertumbuhannya, kami yakin kami bisa bersaing dengan BPR manapun. Ya, luar biasa semangatnya. Baik, nah saya mau sedikit, saya nggak tahu apakah ini BPR BKK Jateng ini juga ditugasi untuk menyelesaikan tadi BPR yang bermasalah, terutama yang Temanggung itu. Sampai sekarang kan belum selesai Pak itu. Itu seperti apa kira-kira? Ya kami memang diberikan tugas untuk ikut membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Jadi tugas kami hanya di bidang itu Bapak. Termasuk juga memberikan masukan-masukan kepada para debitur, pada masyarakat. Namun tugas utama kami adalah bagaimana ikut membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Karena ini penting sekali agar terjadi apa? Agar terjadi cash in masuk kepada perusahaan kan begitu. Nah, tugas ini juga dijalankan dengan bagus. Alhamdulillah juga masyarakat di Temanggung juga sangat sebetulnya masyarakat di sana itu luar biasa Pak. Tingkat kepercayaan kepada industri jasa keuangan dalam ini khususnya BKK itu masih sangat luar biasa. Karena kami pernah ke prank surat, ketemu dengan masyarakat juga, mereka sangat welcome hadirnya BKK di sana. Nah, yang tapi jadi masalah kalau mungkin kredit sudah bisa dibayar, tetapi yang deposan itu Pak, yang penyimpan itu sampai sekarang belum kembali uangnya itu. Jadi Pak, saya kira itu menjadi satu pemikiran dari pemegang saham. Ya. Saya kira langkah yang dilakukan oleh pemegang saham sudah benar Pak. Mungkin tinggal beberapa tahapan ya yang mungkin ini menjadi ranahnya kebijakan pemerintah yang tidak ada di kami Pak. Jadi kami lebih membantu kepada tadi penagihan karena
memang butuh fresh money dari penagihan itu, Pak. Baik, Pak Wisnanto, terakhir mungkin Bapak ada saran dan harapan ya tadi untuk mencapai 2024 terbaik di Jawa Tengah, 2025 ingin sudah bicara di tingkat nasional. Apa yang Bapak harapkan atau mungkin bisa memberi saran gitu, artinya pemerintah harus lakukan apa, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, mungkin harapan juga dunia masyarakat, dunia usaha, masyarakat pada umumnya dan sebagainya, juga kalangan internal BPR BKK Jawa Tengah ini supaya target tercapai dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ikut terbantu. Silakan, Pak. Ya, Pak, jadi harapan yang sangat luar biasa dari kami, terutama kepada pemangkasan provinsi, kabupaten, kota, ya tentunya ada harapan yang sifatnya finansial dalam bentuk setoran modal, juga ada harapan yang sifatnya non finansial, mungkin kebijakan yang memberikan uang kepada BKK Jawa Tengah untuk ikut membantu tugas-tugas pemerintahan. Contoh misalkan untuk pengelolaan di UMKM, di pasar tradisional, di PKL, mungkin bisa diberikan kepada BKK Jawa Tengah. Sehingga memang kami perlu daya dukung kebijakan-kebijakan seperti itu. Nah, kepada masyarakat, kami berharap mempercayakan ini Pak, penempatan dananya, kebutuhan modal kerjanya kepada PT BKK Jawa Tengah. Insya Allah kami bisa bersaing Pak. Secara suku bunga, insya Allah bersaing, dari saya layanan, insya Allah juga kami bisa memberikan layanan yang terbaik. Dari jangkauan kami ada 27 kabupaten kota, 27 cabang, 1 kantor pusat utama, dan 103 kantor kas Pak, yang ada kecamatan. Tentunya dengan jaringan kantor yang banyak ini akan lebih mendekatkan layanan kami kepada masyarakat. Nah, kepada industri jasa keuangan yang lain, marilah kita sama-sama mengemban amanah ini untuk ikut membantu pemerintah Jawa Tengah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mensejahterakan masyarakat, tapi khusus kepada masyarakat petani, pedagang, nelayan, karena disitulah ruang-ruang DPR ini ada di sana. Harapan kepada Pak Bambang selalu support juga kepada BKK Jawa Tengah. Iya, pasti Pak. Berbagai informasi yang ada di bawah nanti juga bisa saya komunikasikan. Saya kan bicara dengan banyak masyarakat yang lain. Ya, Pak. Ya. Terima kasih sekali Pak Haji Kusnanto, SHMKN, Direktur Utama PT BPR BKK Jawa Tengah Perseroda, yang memberi gambaran yang sangat optimistis ya terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2022, terutama juga perkembangan dan target BPR BKK Jawa Tengah sendiri. Mudah-mudahan berhasil. Sukses Pak, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak dari kami BKK Jawa Tengah Bapak, mudah-mudahan Pak dan keluarga sehat selalu.